Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nyeti semua, mudah-mudahan kalian tetap selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu, masih materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, minggu kemarin yang Ibu bahas itu mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan, kemudian pertumbuhan pada organ. Nah, sekarang pada kesempatan ini Ibu akan melanjutkan materi diawali dari atau difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ya, sebetulnya pertumbuhan itu akan sejalan dengan perkembangan, di mana dalam proses pertumbuhan dan perkembangan itu ada faktor yang mempengaruhinya. Nah, kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu apa saja. Yang pertama, di sini ada faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu antara lain karena pengaruh gen dan hormon. Di mana di sini hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan antara lain ada auksin, giberelin, sitokinin, gas etilen, asam absisat, asam traumalin, dan kalin. Sedangkan yang termasuk ke dalam faktor eksternal atau faktor lingkungan adalah nutrisi dan air, cahaya, suhu, dan kelembaban. Kita lihat penjelasan satu persatu. Ibu awali dari faktor internal. Yang pertama adalah gen. Gen itu tidak jauh dari istilah genetik atau ini berfungsi dalam pewarisan sifat keturunan. Ya. Kemudian gen juga di sini peranannya adalah sebagai pembawa kode untuk pembentukan protein, enzim, dan hormon yang mempengaruhi, mengatur, dan mengendalikan pertumbuhan. Dan setiap sel hidup akan mewarisi gen dari induknya. Jadi, faktor internal yang berupa gen ini berasal dari dalam, ya, yang diwariskan dari orang tua pada keturunannya. Kemudian yang kedua adalah hormon tumbuhan atau yang disebut dengan fitohormon, di mana hormon ini fungsi utamanya adalah sebagai pemicu atau perangsang. Ya, antara lain di sini ada hormon auksin. Hormon auksin fungsi utamanya adalah untuk mengatur pembesaran sel, kemudian memicu perpanjangan sel di daerah belakang meristem ujung, merangsang pembelahan sel-sel kambium, meningkatkan perkembangan bunga dan buah, merangsang perkembangan akar lateral. Di mana di sini sifat auksin ini mudah rusak apabila terkena cahaya, sehingga batang yang terkena sinar memiliki kadar auksin yang rendah dan akan membengkokkan batang menuju arah datangnya sinar matahari. Seperti yang ada pada gambar di sini, kenapa arah batang ini selalu menuju ke atas atau ke arah datangnya cahaya matahari? Karena hormon auksin ini paling banyak berada di ujung koleoptil batang. Jadi di ujung koleoptil ini banyak mengandung hormon auksin, tapi hormon auksin ini akan mudah rusak apabila terkena cahaya yang tinggi. Makanya kalian jangan heran kenapa kadang tumbuhan itu seolah-olah seperti arahnya menuju ke arah datangnya cahaya matahari. Nah, nanti Ibu akan jelaskan proses seperti itu nanti hubungannya dengan faktor lingkungan yang berupa cahaya. Karena antara auksin dengan cahaya ini ada saling mempengaruhi. Ya. Kemudian hormon yang kedua, giberelin. Di mana hormon giberelin ini ditemukan pada semua bagian tanaman
misalnya di bagian pucuk batang, ujung akar, bunga, buah, dan terutama pada biji. Peranan giberelin atau hormon giberelin adalah untuk merangsang pembelahan sel, merangsang aktivitas enzim amilase dan proteinase dalam perkecambahan, merangsang pembentukan tunas, menghilangkan dormansi biji, merangsang munculnya bunga sebelum waktunya, merangsang pertumbuhan buah secara partenokarpi. Nah, di mana di sini giberelin dapat mengubah tanaman kerdil menjadi 3 sampai 5 kali lebih tinggi. Artinya di sini dari ciri-ciri ini sebetulnya ada ciri yang sejalan dengan hormon auksin, yaitu merangsang pembelahan sel. Ya. Kemudian di sini ada menghilangkan dormansi biji. Artinya dengan adanya hormon giberelin ini bisa juga menyebabkan buah tanpa biji. Ya. Banyak sekarang buah-buahan yang tidak ada bijinya. Nah, ini juga karena pengaruh hormon giberelin. Kemudian juga ini bisa menyebabkan tumbuhan menjadi giantisme, yang menjadi lebih besar. Ya. Nah, ini hormon giberelin. Kemudian yang ketiga ada hormon sitokinin. Ini banyak terdapat pada organ muda seperti biji, buah, dan daun, juga terdapat di ujung akar. Nah, sitokinin ini dibuat di akar, lalu diangkut melalui silem menuju ke daun dan buah. Di mana peranan utamanya ini sama seperti giberelin, yaitu merangsang pembelahan sel, merangsang pembentukan tunas, menghambat efek dominansi apikal oleh auksin, dan mempercepat pertumbuhan memanjang. Dan yang terakhir, sitokinin juga menunda penuaan dan mempertahankan kesegaran jaringan supaya tetap hijau. Kemudian, yang keempat ada asam absisat. Nah, mungkin ini yang sedikit berbeda. Sebetulnya hormon itu fungsinya sebagai perangsang atau pemicu pertumbuhan, tapi lain halnya dengan asam absisat. Asam absisat ini fungsinya adalah kebalikan, justru menghambat pertumbuhan. Kenapa pertumbuhannya dihambat? Ini akibat lingkungan yang tidak baik. Contoh lingkungan yang tidak baik itu bagaimana? Pada saat musim kemarau. Nah, pada saat musim kemarau lingkungan itu sedang tidak dalam keadaan baik, maka hormon asam absisatlah yang berperan. Nah, bagaimana peranannya? Nah, asam absisat ini berasal dari kemampuan zat ini untuk mendorong absisi, yaitu proses pemisahan bagian atau organ tanaman, seperti daun, bunga, dan buah. Ya. Dan bekerja pada saat lingkungan kurang baik atau musim kemarau. Kenapa pada musim kemarau? Musim kemarau itu tanaman sedang kekurangan air. Nah, untuk mencegah terjadinya penguapan yang berlebihan, maka bagian organ daun itu akan digugurkan. Kenapa digugurkan? Tujuannya adalah untuk menghambat proses penguapan. Artinya di sini untuk menjaga air yang berada di dalam tanaman. Nah, setelah dihambat, maka hormon ini akan menghambat pembelahan dan pemanjangan sel. Kemudian menunda pertumbuhan daun dan membantu masa dormansi terutama pada biji. Nah, dormansi ini adalah masa istirahat. Nah, kemudian pada saat lingkungan kembali lagi baik atau musim penghujan datang, maka asam absisat ini tidak berfungsi lagi. Artinya, yang tadinya daun dihambat, justru daun akan dibentuk kembali oleh hormon yang lain. Jadi intinya asam absisat ini akan bekerja baik pada lingkungan yang sedang kurang baik atau biasa terjadi pada musim kemarau. Jadi jangan heran ya kalau kalian melihat pohon jati, pohon pelampoyan, kenapa setiap musim kemarau selalu menggugurkan daunnya. Bahkan semua daunnya itu digugurkan. Nah, ini karena pengaruh hormon asam absisat. Ibu lanjutkan. Ada hormon gas etilen. Gas itu biasanya tidak berwujud tapi terasa. Ya.
Dan gas etilen ini berperan dalam proses mempercepat pematangan buah. Biasanya di daerah, di pasaran, gas etilen ini diperdagangkan dengan istilah karbit. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau istilahnya mematangkan buah, contoh misalnya kalian punya pohon mangga, kemudian mangganya sudah menua, kalian ambil, kalian beri karbit, maka tidak lama, tidak sampai beberapa hari ya, si mangga itu akan cepat matang. Nah, artinya si karbit ini sebetulnya merupakan gas etilen. Tapi kalau misalnya buah-buahan dimatangkannya melalui proses pengkarbitan, biasanya rasa akan kurang enak. Beda seperti kalau buah-buahan itu matang dengan sendirinya. Nah, itu akan memberikan lebih rasa yang enak. Nah, biasanya kalau buah-buahan sudah mengalami proses pematangan yang sempurna, itu sedikitnya akan memunculkan gas yang berbau khas. Seperti misalnya buah nangka, buah durian. Nah, itu pada saat matang akan memberikan memberikan wangi atau gas yang lebih enak dicium oleh alat indera, oleh hidung ya. Beda dengan kalau buah yang sudah terlalu matang mendekati proses pembusukan, maka yang tercium juga baunya tidak enak ya. Dan biasanya kalau dimakan akan terasa gas yang menyengat di rongga mulut. Nah, kemudian kombinasi gas etilen dengan hormon lain dapat menguntungkan. Misalnya, hormon etilen dengan auksin dapat memacu pembungaan pada mangga dan nanas. Kemudian kombinasi gas etilen dengan ziberelin dapat mengatur tumbuhnya bunga jantan dan bunga betina. Selanjutnya ada asam traumalin. Biasa disebut sebagai hormon luka. Kenapa? Karena berperan merangsang pembelahan sel-sel di bagian tumbuhan yang luka supaya tertutup. Jadi biasanya disebut hormon luka. Ya. Jadi berperan pada saat tumbuhan mengalami luka. Kapan tumbuhan mengalami luka? Pada saat tumbuhan itu misalnya setelah dipotong atau misalnya pada saat terjadi pemangkasan dahan-dahan. Nah, itu sel-selnya akan mengalami luka, kemudian akan ditutup oleh suatu jaringan yang disebut dengan kalus. Kemudian yang terakhir ada hormon kalin. Nah, hormon kalin ini adalah hormon perangsang organ atau pembentukan organ. Nah, di sini ada beberapa tipe, ada rizokalin, khusus merangsang pembentukan akar, kaulokalin merangsang pembentukan batang, filokalin merangsang pembentukan daun, dan antokalin merangsang pembentukan bunga. Jadi kalau kalian punya tanaman ingin cepat berbunga, maka tambahkanlah hormon antokalin. Nah, pasti itu akan berbunganya lebih cepat, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke faktor eksternal. Nah, ini faktor lingkungan yang ada di sekeliling organisme. Contohnya, di sini yang termasuk ke dalam faktor eksternal adalah nutrisi atau nutrien dan air, cahaya, suhu, dan kelembaban. Kita lihat satu-satu penjelasannya. Nutrien atau nutrisi, ini adalah makanan untuk tumbuhan. Apa sih makanan untuk tumbuhan? Ini biasanya dibagi menjadi dua, ada makronutrien dan mikronutrien, atau istilahnya adalah unsur makro dan unsur mikro. Apa bedanya unsur makro dan mikro? Unsur makro itu adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak oleh tumbuhan. Contohnya oksigen, karbon, nitrogen, magnesium, hidrogen, kalium, kalsium, fosfor, dan sulfur. Nah, sedangkan yang mikronutrien atau unsur mikro adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Sebagai contoh adalah Fe atau besi, Cl, krom, kemudian Cu tembaga, seng, nikel, dan mangan. Sedangkan air sendiri di sini berfungsi sebagai bahan baku fotosintesis
mengaktifkan reaksi enzimatis, menjaga kelembaban, dan membantu proses perkecambahan biji. Nah, dengan adanya nutrisi dan air, ini akan mempercepat proses pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Yang kedua adalah faktor cahaya. Cahaya merupakan sumber energi utama untuk proses fotosintesis, di mana fungsi cahaya ini umumnya adalah menghambat pertumbuhan, bukan mempercepat. Kenapa? Karena cahaya ini ada hubungannya dengan hormon auksin. Cahaya ini mampu menguraikan hormon auksin. Ya. Sehingga dalam keadaan gelap, auksin merangsang pemanjangan sel. Sehingga tumbuhan akan tumbuh lebih cepat, tetapi tumbuhan tersebut mengalami etiolasi. Ya. Jadi intinya cahaya ini justru reaksinya adalah menghambat pertumbuhan karena cahaya ini mampu menguraikan auksin. Nah, tadi yang sudah Ibu bilang bahwa antara auksin dengan cahaya ini terjadi keterkaitan. Sebagai contoh, maaf Ibu ulangi lagi ya. Sebagai contoh ini ada gambar. Ini adalah gambar ujung batang. Tunas batang. Ya. Kenapa tumbuhan ini atau batang ini membelok ke arah datangnya cahaya? Ini lurus. Ya. Ibu jelaskan yang membengkok ya. Di ujung koleoptil ini banyak terdapat hormon auksin. Nih, ini hormon auksin ya. Nah, kemudian di sini di sebelah kanan ada cahaya. Tiba-tiba batang menuju ke arah datang cahaya. Kenapa menuju ke arah datang cahaya? Karena auksin Karena auksin di bagian ini yang langsung terkena cahaya matahari akan terurai, akan rusak. Sedangkan yang jauh dari cahaya ini akan terus mengadakan pembelahan sel. Akibatnya apa? Yang jauh dengan cahaya yang di sekitar sini, sel-selnya terus membelah karena ada hormon auksin, sedangkan di sini hormon auksinnya tidak ada. Sehingga hormon auksin ini tidak menyebabkan adanya pembelahan sel. Akibatnya yang ini sel-selnya tidak membelah, tidak memanjang, sedangkan yang di sebelah sini yang jauh dari cahaya sel-selnya membelah. Akibatnya ini seolah-olah percepatan pembelahannya lebih banyak. Akibatnya si batang ini terlihat seperti membelok ke arah datangnya cahaya. Seperti itu ya. Jadi salah satu fungsi hormon auksin juga bisa untuk membengkokkan batang apabila si hormon auksin ini dipengaruhi oleh adanya cahaya. Tapi kalau cahayanya berada di atas, kenapa ini tetap lurus? Karena auksin yang ada di ujung koleoptil ini akan terurai, tapi secara merata karena cahaya berada di posisi di atas tengah-tengah. Beda dengan ini. Kalau ini kan di sebelah kanan. Yang sebelah kirinya tidak terkena cahaya. Akibatnya ini terus akan mengadakan pemanjangan. Kalau ini sedikit mengadakan pemanjangannya. Sehingga tampaklah si batang itu membelok ke arah datangnya cahaya. Nah, sekarang bagaimana dengan etiolasi? Etiolasi ini adalah pertumbuhan yang cepat di tempat yang gelap. Seperti misalnya lihat penjelasannya. Etiolasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat di tempat gelap. Namun kondisi tumbuhan lemah. Batang tidak kokoh, daun kecil, dan tumbuhan tampak pucat. Kenapa bisa seperti itu? Tadi hubungannya dengan hormon auksin. Karena di ujung batang ini banyak hormon auksin, tidak ada cahaya karena gelap. Maka si batang ini akan terus tumbuh ke atas. Ya. Nah, Ibu bandingkan coba ya. Kita bandingkan. Maaf, kembali lagi ya. Ini tanaman karena etiolasi. Ini tanaman yang tumbuh normal. Ini tadinya disimpan di bawah cahaya matahari. Langsung terkena cahaya matahari. Sedangkan ini disimpan di dalam rumah. Ya. Padahal ini ditanam dalam waktu yang sama. Kenapa ini bisa sampai tinggi? Karena tadi hormon auksinnya tidak terkena cahaya karena berada di dalam rumah.
Akibatnya terus mengadakan pemanjangan lebih cepat. Beda dengan ini. Kalau ini karena langsung terkena cahaya matahari, ada proses penghambatan auksin. Sehingga pertumbuhannya akan sedikit lebih lambat. Tapi lihat, menunjukkan gejala yang normal. Ya, contoh, bandingkan. Ini daun hijau, kalau ini menguning. Kenapa menguning? Karena klorosis, kurang cahaya matahari. Tapi kalau ini hijau, batangnya lebih kuat. Kalau ini kecil, ramping, kutilang, kurus, tinggi, langsing. Dan ini tidak akan kokoh sistem perakarannya. Tuh, gambar sebelahnya juga sama. Ini kondisi normal, ini kondisi karena etiolasi. Jelas sekali perbedaannya, ya. Yang ketiga, faktor suhu. Semua organisme memerlukan suhu tertentu. Nah, suhu tertentu itu yang bagaimana? Suhu optimum, di mana suhu tertentu itu dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Apa sih pengaruh suhu terhadap pertumbuhan? Pengaruhnya adalah terhadap kerja enzim. Ya. Jadi enzim itu akan bekerja itu sangat dipengaruhi oleh suhu. Nah, di sini suhu yang paling baik untuk pertumbuhan adalah 10 sampai 40 derajat Celcius. Ini suhu yang baik untuk pertumbuhan, tapi tidak semua jenis tanaman sama suhu optimumnya, ya. Apabila suhu di bawah 10 derajat Celcius, enzim tidak aktif. Tidak aktif di sini tidak bisa aktif, tapi kalau suhu kembali naik, maka enzim akan aktif lagi. Sebaliknya, suhu di atas 40 derajat Celcius, enzim akan mengalami kerusakan. Kalau enzim rusak, maka enzim tidak bisa lagi digunakan. Beda dengan ini, enzim tidak aktif. Kalau tidak aktif ini, kalau suhu naik, maka akan aktif kembali. Tapi kalau enzim rusak, enzim tidak lagi bisa digunakan. Ya, itu pengaruh suhu. Yang keempat, faktor kelembaban. Ini pengaruhnya terhadap pertumbuhan akan berbeda-beda, di mana keadaan tanah yang lembab menyebabkan air yang diserap oleh tumbuhan menjadi lebih banyak. Sebaliknya, air yang diuapkan menjadi lebih sedikit. Dan keadaan ini akan mendukung aktivitas pemanjangan sel untuk mencapai ukuran maksimum, sehingga tumbuhan menjadi lebih cepat besar. Nah, makanya kalau kalian ingin menanam tanaman, harus tahu dulu jenisnya. Apakah tanaman itu bisa ditanam di tempat kelembaban yang tinggi atau tidak? Biasanya tanaman itu akan tumbuh, tapi kalau tidak sesuai kelembabannya, maka pertumbuhannya tidak akan maksimal. Ya, itu paparan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, di akhir materi, berarti materi bab 1 sudah selesai tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ada tugas yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, nanti kalian lakukan percobaan pertumbuhan pada tanaman. Yang harus kalian lakukan adalah kalian menanam biji tanaman sampai tumbuh dan pertumbuhannya kalian amati selama 1 bulan. Kemudian buat laporan karya ilmiah sesuai dengan langkah-langkah metode ilmiah. Nah, langkah-langkah metode ilmiah itu sudah kalian pelajari materinya di kelas 10. Sekarang praktek nyatanya. Nah, silakan nanti kalian berkelompok, kalian buat dokumentasinya, baik foto ataupun video kelompoknya. Ibu kasih waktu selama 1 bulan. Mudah-mudahan paparan dari Ibu bisa kalian pahami. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Kalian tetap selalu berada di rumah, tetap menjaga kesehatan, dan tetap selalu semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.